Hai, selamat sore. Before I start, please let me pin dulu ya. Eh, Topik hari ini, makan bikin happy. Fakta dibalik emotional eating. Aduh, salah ketik. Oke. Post and let me pin that for a moment. Oke, halo, selamat sore. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya karena minggu lalu itu IG live-nya nggak ada karena aku ada training, jadi aku nggak bisa menghadiri IG live-nya minggu lalu. Oke, so topik hari ini topik hangat banget yang namanya emotional eating ya. Makan bikin happy. Fakta dibalik emotional eating. Halo semua, selamat sore. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, aku biasanya selalu membahas kenapa mengangkat topik ini. Oke, topik ini diangkat karena satu, ini hangat banget yang tentang emotional eating, terutama setelah PSBB ini ya, karena kita kebanyakan di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kenyataannya nih emotional eating ini sebenarnya yang paling berperan besar dalam kebiasaan makan kita sehari-hari, ya kan? Jadi banyak banget di antara kita yang akhirnya tuh merasa kesulitan untuk mengatur pola makan yang baik. Well, terutama karena keputusan-keputusan to eat or not to eat itu sifatnya didominasi oleh perasaan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari, jujur aja ya, kalau misalnya dilihat dari apa yang udah aku alamin sebelumnya, karena dulu aku pernah obesitas, emotional eating ini tuh merupakan salah satu hambatan terbesar dalam menjalani weight loss dan sebenarnya dalam menjalani program apapun sih sebenarnya gitu. Dan sekarang aku mau undang Gaby Susanto yang merupakan seorang mind, body, and physical coach. Kita langsung undang aja Gaby ke sini. Let's wait for Gaby ya. I hope it's okay. Hai Gaby, selamat sore. Hai, Hai. Apa kabar nih hai, hari ini? baik, You, baik. you look very lovely today. Thank you. Thank you for inviting me. Iya, so Gaby, sebelum kita berbincang-bincang nih, boleh nggak Gaby kenalin dulu diri sendiri Gaby and your background, basically. Boleh, boleh. Hai semuanya, jadi aku adalah seorang mind body eating psychology coach dan aku I help people make peace with their relationship with food and also with their bodies. Jadi aku menolong orang-orang yang mungkin mereka lagi recovery from eating disorder, such as anorexia atau bulimia atau orthorexia, which is a fairly new disordered eating, yaitu the obsession with eating healthy food and over exercise. Juga menolong yang istilahnya orang-orang yang suka udah terlalu lama nih yo-yo dieting dan pengen udah nggak mau diet lagi, tapi pengennya accept their bodies and just love themselves, regardless of what their body shape is, dan menolong yang tadinya mungkin they didn't like their body, tapi I help them get to a place where they can accept their body and what they look like and remedy Ya. their relationship with food. Oke, oke, menarik ya. Background kamu tuh menarik ya. Mind, body, and eating psychological coach. Wah, gila. Masih jarang tuh. So, apa kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama ya, Gap ya. Boleh, Oke, boleh, boleh. yang pertama, makan itu. Makan. Itu memang merupakan salah satu self care ya. Bener kan? Ya, Yang ya, memang kita harus makan. Kalau nggak makan ya kita gimana hidup gitu kan ya. ya, Kata apa and jadi sebenarnya tuh
apa salah sih ketika kita tuh mau makan? Salah nggak tuh? Dilihat dari Sebenarnya, sisi fisiologisnya ya, biologis dan fisiologisnya ya. ya, Gimana ya. tuh? Sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita mau makan, karena naturally kan badan kita mempunyai yang namanya hunger signal. Dan tentu kita harus makan istilahnya minim-minim tiga ya, normally on average Ya, breakfast, lunch, dinner, sama misalnya bisa ada mid morning snack, ada afternoon snack, atau ntar ya. kita ngemil lagi pas before bed. Mm-mm, Itu mm-mm, mm-mm. standar average lah. Tiap Mhm. orang punya uh, hungernya kan beda-beda depending on what Ya, their activities kebiasaan they're doing. masing-masing ya. Ya, ya. Jadi there's no nggak ada nggak ada sisi salahnya kalau kita istilahnya pengen makan karena it's a very biological need to survive gitu sih. Mm-mm. Oh. And nah kalau dilihat dari sisi emotional eating, that's Mhm, mhm. where it becomes interesting karena food dalam satu sisi kan eh, kita memenuhi our hunger biologically, Iya, sisi iya. biologisnya. Tapi kalau dari segi emotional eating kan, that means kita mencari sesuatu di balik makanan itu, which is to emotionally feed our emotions, not just Nah, not just physical hunger. Nah, yang uh, di sini banyak orang istilahnya, oh mereka jadi mulai um, if they catch themselves emotionally eating atau melari ke makanan, they find themselves guilty. Nah, iya, iya. ini salah satu yang aku pengen address karena sangat jarang dibicarakan ya. Mm-mm, Karena mm-mm. karena secara biologis yang tadi aku cerita tadi kalau kita istilahnya lapar dan kita nggak Iya. makan kan kita jadi hangry. Jadi kayak aduh eh udah Jangan udah ngomong-ngomong sama mama lah kalau lagi hangry lah. Tambah udah mana? udah nggak bisa konsen, low blood sugar, Iya, iya, everything iya. jadi kayak irritated, jadi aduh udah nggak bisa function gitulah ya, karena Iya, iya. lapar kan, all you think about is food gitu. Cognitive functionnya langsung mati ya, gitu. Iya, iya. Nggak Jadi bisa mikir gitu. jadi kan ada there's that side of us yang kayak, Mm-mm. aduh pengen marah gitu kan. Udah deh gue pengen makan dulu. And jadi secara biologis and also Uh-uh. emotional, kalau Uh-uh. kita makan itu it relaxes our nervous system. Jadi eh, Hmm. jadi misalnya kita lapar, terus kita makan. Mm-mm. Nggak lama Mm-mm. abis kita makan kan langsung oke, lebih relax, lebih calm. Mm-mm. Kadang kalau misalnya kita kebanyakan makan karbo, 1 jam kemudian juga not even relax dan calm, kita jadi sleepy. Iya, iya, Jadi iya. jadi ada Berat sisi, kerjanya berat. iya ada there's that side of food yang kita makan terus Iya. it relaxes us emotionally. Jadi Oke, oke, oke. that's why kadang di saat-saat kita stres, Mm-mm. instinctualnya untuk melari ke makanan itu dari situ. Mm-mm. Karena Karena it relaxes us, ya yes. ya it relaxes Oke. our nervous system Oke. gitu. Ini yang bisa dibilang lawannya fight or flight mode ya. Jadi Yes, ini yes. juga yang pengen aku tambahin, kenapa kita nggak boleh berolahraga kalau misalnya baru aja makan yang besar, itu karena sistem ini nih. Kita kan kalau misalnya baru makan, kita dalam fase rest and digest. Jadi that's why bukan karena sakit perutnya aja atau nanti bisa usus buntu ya, aku juga kurang tahu lah ya, tapi yang secara aku tahu memang saatnya itu habis makan harus rest and it's time for our body to digest. It takes energy. It Mm, takes work for our body ya untuk mhm. digest makanan itu gitu. Nah, terus aku pengen ngebahas ke ini nih. Aku lariin ke poll yang kemarin aku coba iseng-iseng ya. Aku share sama Mm, kamu juga. iya, iya. Jadi pertanyaannya tuh ini. Kalau misalnya aku merasa sedih, stres, bosen, aku
ada dua nih. Aku merasa aku makan karena aku merasa satu lapar, karena kedua saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Surprisingly Hmm. enough, 70% orang bilang because nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau Hmm. meraya. Jadi Oke, oke. stres bawaannya makan karena udah nggak tahu deh gue mau ngapain lagi gitu. Oke, Nah, oke. nih dijelasin sama Gaby nih gimana nih? Oke. Jadi, Heeh. oke. Jadi tadi yang pertanyaan kalau saya stres, saya bosen, saya sedih, atau saya marah, saya nggak tahu lagi Heeh. harus ngapain. Jadi saya memilih untuk makan aja gitu kan? Iya, kan jadi tuh saya makan ketika saya sedih karena option Hmm. one, saya lapar. Hmm. Option kedua, karena saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Lebih banyak jawaban, 70% dari jawaban yang aku terima adalah karena saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Oke, oke, Hmm. oke. Uh, jadi the way to answer that is bagaimana nih? What is the way? Cara-cara apa aja yang kita bisa memanage our emotions healthily, other than melari ke makanan. Jadi Iya, bagaimana iya. mengelola, misalnya kalau kita lagi merasa stres Ya. atau sedih atau angry atau bosen, bagaimana nih Mm-mm. untuk memanage emosi-emosi itu yang kita rasain, Iya. tapi nggak larinya ke makanan. Nah, Iya, one mungkin of kita the, kita bahas dulu ini kali, Gap. I think memilah dulu nih. Karena rancu banget ya kalau misalnya apalagi kalau kita lagi memang stres atau lagi mm, sedih, kita mm, nggak bisa bedain tuh namanya lapar fisik sama lapar emosional, ya kan? Mungkin mm, berasanya lapar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita melakukan precautionary, precautionary kayak kayak kesannya kebakaran ya. Kayak jadi kayak cara-cara menanggulanginya misalnya minum air putih dulu atau apa ya, dulu gitu ya, kan. Nah, tapi ya, permasalahannya cueingnya ini nih rasa lapar. Ini sebenarnya lapar fisik apa lapar emosional gitu dan masih kalau misalnya aku rasa masih banyak yang kurang kurang bisa grasp oh ini cue-nya nih lapar fisik, oh ini lapar emosional gitu. Mungkin gimana tuh cara kita bisa memilah dulu antara lapar fisik dan lapar emosional? ya. Jadi Mm-mm. sign-sign apa aja gitu ya yang bisa, eh, ini tuh physical hunger dan ini tuh Mm-mm. emotional hunger ya. Aku suka Mm-mm. Mm-mm. bikin apa namanya table untuk differentiate itu. Jadi Iya, iya. kalau kalau yang dibilang kita physically hungry dan kita beneran butuh makan adalah badan Mm-mm. kita akan memberikan signal, yaitu Mm-mm. mungkin kita merasakan lightheadedness, Mm-mm. Pusing uh, ya. ya pusing, atau kita merasa kosong di perut kita, atau Mm-mm. grumbling. Jadi kan hormon ghrelin, Oh. ya ghrelinnya tuh mulai signal, I need food, saya butuh makan, ayo ayo Eh, eh, mana eh, eh. mana makanannya kan. Jadi kita Eh, eh, bakal, eh, eh. kalau kita physically hungry, kita akan merasakan physical hunger. Mm-mm. Dan the way to test this adalah Mm-mm. kalau kita misalnya minum, Mm-mm. tapi setelah minum nggak lama 3 menit dari situ tuh masih kerasa Mm-mm. pusingnya, Iya. grumblingnya. Nah itu Hmm. berarti beneran physical hunger. Sama bisa dilihat juga Ah, terakhir kita makan tuh berapa jam yang lalu. Is it oke. 3-4 jam yang lalu? Kita Mm-mm. belum Mm-mm. ada food intake sama sekali, yaitu Mm-mm. beneran physical hunger. Kalau udah Iya, setelah iya. 3 atau 4 jam, karena itu Mm-mm. normal jeda meal time kan. Iya, Nah, iya. kalau Kalau aku dua, emotional, Gap. Aku dua, nah Gap. ya atau dua. Kalau Kruyuk. for sama Bas yang punya fast fast metabolismenya, itu Mm-mm. bisa 2 jam. Jadi kan kita digest food, depending juga makanannya apa ya yang dimakan. Mungkin kalau Iya, kita iya. makannya uh, kebanyak karbo dan it's easy for our digestive system to digest, ya 2 jam kemudian, misalnya kita makan nasi goreng, it makes sense 2 jam kemudian kita akan merasa lapar lagi gitu. Nah, tok 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 bagi yang suka makan Indomie ya.
Kita nyantai aja ya, Gap. Biar nggak tegang gitu kan, biar nggak Iya, emosional. iya, nggak emotional eating. Nggak emotional itu kan, balik lagi. Iya, tetap Indomie. Oke, Nah, lanjut. Oh iya, nah, by the way, sebelum itu, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk, but I will let you answer dulu. Nanti aku baru tanyain ke kamu ya, ya, pertanyaannya. ya. Oke. Iya, Eh, lanjut Gap. jadi kan, 2 jam jadi kan, setelah makan tadi. jadi kan physical hunger. Nah, kalau apa itu emotional hunger? Emotional Mm-mm. hunger itu bisa kita rasain, ngebedainnya adalah um, emosi kita emang di saat itu lagi tinggi, dan Mm-mm. biasanya yang kalau kita langsung emotionally hungry, kita langsung Mm-mm. memikirkan uh, makanannya tuh exact. Jadi spesifik gitu. Spesifik mau ini gitu ya. Saya mau es krim atau saya mau mint chocolate chip ice cream. Aku ada cerita, ntar aku ceritain di balik kenapa mint chocolate chip ice cream itu. Atau Oke, enggak oke. ada bisa orang misalnya, oh saya pengen Kentucky Fried Chicken. Pokoknya pengennya tuh ada makanan yang tertentu, dan kalau nggak dapetin makanan itu nggak ngerasa Puas emotionnya tuh ya. terpenuhi. Nah, itu Kayaknya ngebedain. baru ngalamin juga, saya pengen makan Indomie kemarin ini. Dikasih makan apa, berarti ini kita tetap aja mikirnya Indomie. Ya, ya, ya. Jadi, Iya, padahal udah over you know, kalori hari itu, tapi gak, tetap aja deh harus ada Indomie. Oke, terus lanjut. jadi ngebedainnya gitu. Rasanya kalau Heeh. kita pengen emotionally eating, Mhm. kita akan memikirkan eh, suatu makanan yang pokoknya saya pengennya maunya itu, spesifik Mm. brand, dan kita menyarinya tuh instant, langsung. Saya pengen ini, Relief ya. secepatnya. Nah, itu signal-signal bahwa, oh, ini emotionally eating nih, ini bukan Mm-mm. physical hunger. Hmm. Karena kalau physical hunger, Mm-mm. hungry, rasa laparnya itu kan bisa dipenuhi dengan makanan apapun. Iya, benar-benar. Kalau kalau emotionally hunger, ya kita akan mencari that specific food. Nah, Mm-mm. Mm-mm. kembali ke yang example tadi, kenapa aku nyebutnya mint chocolate chip ice cream. Iya. Jadi Ceritain dong. Jadi beberapa hari yang lalu ini aku Aha. lagi masih di kantor. Terus kayak udah menjelang jam 8 jam 9 gitu kan. Jadi kan masih kayak Iya, masih mumet lagi di depan komputer, iya. lagi ngeberesin apa. It was something very stressful. Dan Mm-mm. aku langsung kepikiran, aduh, enaknya deh if I can have mint chocolate chip ice cream Mm-mm. sekarang. Terus terus aku instinctively oke, apa, buka kulkas, terus emang lagi ada mint chocolate chip ice cream itu. Terus aku, Pas jalan berasa kayak blackout nggak sih? Kayak lupa diri gitu. Tiba-tiba you find yourself walking to the fridge and opening the fridge gitu. iya, Used berasa. to happen to Jadi you, right? berasa. Jadi Ujung-ujungnya. kayak udah mikirnya tuh, waduh, enaknya makan mint chocolate chip ice cream ini. Jadi udah buka buka kulkas, terus langsung dong apa, ambil sendok, ambil apa, mangkok, terus Heeh. langsung di itu, terus kan makan kan. Terus makan. Wah, enak banget. Satu scoop, oke. Terus tahu ting, terus aku awareness aku Heeh. langsung ini kan, langsung apa, Baru Gap, berjalan ya. did you just kayak apa, emotionally eat gitu. Terus Iya. aku reflektif, ya sebenarnya 1 jam yang lalu baru makan sih, berarti I was still full kan physically. Iya. Ini baru 1 jam kemudian. Terus pengennya kenapa specifically make chocolate chip ice cream. Aku sambil makan, aku kayak, oh, oke. Kenapa maunya itu? Karena pas aku uh, masih SD, the Mhm. thing that one of my favorite fun activity to do itu Mhm. adalah untuk memakan mint chocolate chip ice cream Mhm. sama adik aku while Nah. watching a fun movie gitu. Iya. Jadi terus aku kayak, oh, oke. Jadi mungkin aku lagi rasa stres pas lagi ngerjain kerjaan kantoran, terus udah mumet Mhm. kepalanya. Secara Mhm. emosi aku mencari something fun to do, something yang apa istilahnya, back in my
young days pas masih SD tuh Yang apa bikin happy yang ya. bikin happy dan Ah, ah, ah. dan mungkin ada karena my brother kan lagi masih di luar negeri kan lagi masih Iya. sekolah. Terus Ah, udah ah, ah, lama ah. nggak ngelakuin activity yang sama my brother. Jadi Iya. mungkin secara hati juga oh I miss him and I wanted to Hmm. do something fun untuk kita dulu tuh apa stress relieving. Jadi Iya, iya. kenapa explains why aku pengen make chocolate chip ice cream karena yang es krim itu yang kita Ah, makan ah. bareng-bareng bersama pas kita lagi SD begitu. Oh, Jadi kangen dedeknya ya. iya ada rasa Iya. kayak kangen sama Ah, ah. I want to do something fun gitu karena that was Hmm. the fun activity yang aku jalanin sama adik aku. Iya, So iya, iya. terus aku aware dong, wah berarti yang aku mencari bukan mint chocolate chip ice cream. Iya, Perasaan iya. aku mencari, aku pengen get in touch with my brother. Jadi aku weekend Hmm. ini mungkin akan call him and catch up. Dan Hmm. mungkin I needed some fun activity to do gitu loh. Apa to just Self-soothing, relax. yes. Ya, to Iya, relax iya. gitu. And the Iya. answernya kan nggak ada di dalam mint chocolate chip ice cream itu kan. Iya, nah semua sampai habis juga jawabannya nggak di situ ya. It actually Iya, apa even sometimes bisa kayak lupa diri kayak adalah semuanya udahlah nanggung kan gitu. Besok aja dia iya, baru direm lagi gitu. iya. Ini gue aku juga baru kejadian sih Gap. Jadi like after a week of full on studying gitu ya. Karena I'm an overthinker, saya orangnya anxious gitu. Jadi it was quite stressful. Sebenarnya yang bikin stres itu bukan dari bahan yang aku pelajarin, tapi yang bikin stres itu karena cemasnya aku sendiri gitu loh. Even sometimes I found myself procrastinating. Nah, salah satunya ini pas after that is over, aku kayak gue pengen Indomie, gue pengen makan Indomie gitu. And waktu itu aku belum ngobrol sama kamu kemarin nih, belum ngobrol gitu. Tapi now I get it gitu. I crave for Indomie kan, kayak why Indomie gitu ya. Ternyata when I think back, Indomie or any kind of instant noodle, Korean noodles gitu ya, it's the food that I go to when ya sama kayak kamu like when I'm watching in front of the TV of my back in my younger days. Dulu kan aku sering papa-papaku kerja gitu even on Saturdays gitu, kadang-kadang mereka bukan kadang emang kantor mereka buka hari Sabtu, so I just sit alone and I was watching SpongeBob SquarePants. Nonton SpongeBob SquarePants dulu dan makan Indomie itu satu lembar demi satu lembar. Iya, iya. Dan itu yang kayak bikin kayak aduh gue pengen banget makan Indomie selembar demi selembar gitu. But then ya after I talk to you then I realize okay, I think I miss the carefree day. So itu karena aku udah makan Indomie ya sudah lah ya gitu. Cuma aku baru dapat signal oh ternyata what I really need is just off. One day off to get rid of that emotional eating gitu. Just one day. And I did. Dan benar kata kamu, hilang langsung cravingnya. Jadi kalaupun misalnya mau makan something sweet ya makan, tapi secukupnya udah gitu, nggak nyari Ya, lagi. ya, So addressing the root of your problems ya, like why do you why do you go to this food gitu ya Gap ya? ya, ya. Kenapa Oke. Okay. mencari makanan itu gitu, secara spesifik dan Oke. juga belajar untuk yang kembali lagi ke pertanyaan yang tadi tuh yang polling. Bagaimana di pas rasa momen-momen kita stres atau angry Iya. atau bosen, istilahnya bagaimana kita self-manage, self-validate emosi itu. Karena it's a skill to learn, depending kita pas kita di family kita diajarinnya gimana gitu kan. Jadi Iya. pas kita growing up, apakah kita pas orang tua kita suka ngomongnya, ah kamu jangan sedih-sedih, udah kenapa Nih sih, makan udah es krim. ini makan es krim misalnya, itu kan Just itu to make us smile. iya itu kan habit kan yang ditrain sama orang tua kita Secara dan nggak langsung ya. secara Jadi, nggak langsung iya. dan terekam kan. Nah, yang kita harus pelajarin adalah bagaimana untuk uh, tidak melarikan ke makanan, tapi kan istilahnya Iya.
one of the first ways is to kita identifikasi dulu nih. Kita merasa, oke, saya merasa stres. Dinamain aja saya merasa stres. Atau nggak saya merasa ingin marah. Atau saya merasa sedih. Terus kita, ini the step, aku kasih step-step bagaimana untuk memanage emosi. Jadi istilahnya nggak plong lari ke makanan ya. Jadi yang pertama adalah untuk kita namain dulu emosi yang kita rasain. Karena dari klien-klien yang aku temuin, mereka kadang udah nggak in touch with their emotions karena kita di-train mungkin secara culture ya untuk you have to be strong. It's true. Kita nggak bisa memperlihatkan emosi kita gitu karena it's weak. Jadi dan jadi sulit untuk kita mengungkapkan bahwa oh iya saya merasa sedih, saya merasa stres, saya butuh tolongan, saya angry, saya ini. Jadi the first step is to feel okay with actually menamakan emosi yang kita rasakan. Dan dari menamain itu kita memvalidasi emosi diri sendiri. Dan biasanya yang tadi tingkatnya emosinya dari 10, setelah kita memvalidasi dan menamakan emosi itu akan turun ke 6 atau 7. Karena seperti kita curhat ke teman kan, oh how do you feel? Iya saya merasain ini, terus diungkapin kan. Jadi kalau misalnya nggak ada teman, kita bisa melakukan hal itu ke diri sendiri. Oh, jadi kita sebagai teman jangan ya udah lu makan aja gitu juga, jangan gitu ya. Jangan aja repot banget sih lu gitu. Oke, support system ya, Gap, support system. Iya. Jadi menamakan perasaan yang kita rasain. Terus setelah itu kita nanya nih ke diri sendiri, oke, misalnya kayak kemarin saya merasakan stres. Oke, cara lain apa nih untuk stress relief selain memakan mint chocolate chip itu misalnya. Misalnya kita meditasi dulu atau kita listening to relaxing music. I like to stretch. Yes, stretching is also helpful. Atau misalnya kita telepon teman, itu kan jadi kita mencari self-soothing practices yang membantu memanage emosi kita. Jadi nggak lari langsung ke kulkas. Iya. Betul. Jadi dengan menamai emosi gitu, kita juga tahu ya trigger kita apa. Oh, kalau misalnya kita lagi stres nih, ini aku biasanya nyariin apa gitu. Gitu ya, Gap ya. Terus kita jawab question dulu yuk. Ini udah ada pertanyaan masuk nih. Boleh. Yusia, gimana menurut Cici atau coach dengan orang yang makan sangat sedikit, sangat sedikit sekali, malah pakai sekali. Gimana menurut Cici atau coach dengan orang yang makan sangat sedikit sekali demi body skinny mereka, but they said they are happy. Oke. Mau saya dulu atau mau Gaby dulu? Boleh kalau Adele mau jawab dulu, boleh. Oke. Jadi kalau misalnya menurut saya sih, kalau makannya sangat sedikit, ini sudut pandangnya sedikit subjektif ya. Karena mungkin juga, jadi aku perlu tahu lebih banyak nih sebenarnya informasinya. Makan terlalu sedikitnya itu dilihatnya dari kacamata siapa? Ya, Gap. Bisa juga karena memang kamu sendiri makannya porsinya sudah misalnya lebih banyak gitu ya. Thank God for your metabolism gitu misalnya ya. Nah, kebetulan teman kamu nggak makannya memang nggak segitu gitu. Nah, atau kalau misalnya dalam keadaan yang memang sebenarnya makannya sedikit sekali gitu. Apakah mungkin dia, ya itu tadi ada disordered eating yang perlu kita pay attention to. Semoga sih yang bener happy, he really feels happy aja sih. Dan hal ini kita nggak bisa terlalu banyak bahas karena kita kekurangan informasi sih kalau menurutku.
Jadi we need to know juga kenapa seperti ini dan lihat pattern olahraganya seperti apa dan aku bisa lebih menjelaskan sih kayaknya. Kalau dari Gaby sendiri mungkin gimana? Ya, yang aku mau tambahin adalah Mm-mm. kalau mereka makannya sangat sedikit dan mereka jawabnya, oh saya happy-happy aja. Mm-mm. Ada some form of denial nggak yang Mm-mm, betul. mereka belum mau menerima atau belum siap untuk mengekspresikan gitu Iya, sih. Itu betul. satu. Kedua adalah untuk melihat yang tadi Adele bilang ada pattern ini udah berlangsung berapa lama. Kalau Mm-mm. kalau Sekitar misal sepertiga porsi gap seperti tadi sepertiga porsi dari kalori harian seharusnya maksudnya ya uh, atau gimana nih? Mungkin dari porsi kalau normal. oke. Kalau Hmm. misalnya sepertiga porsi dari porsi normal yang bisa ditanyain kan sudah berapa lama melakukan itu dan kenapa di balik itu ada apa nih? Apa mereka ingin menurunkan berat badan Mhm. atau dan kalau jawabannya iya, pengen menurunin berat badan, Ditanya eh, lagi kenapa? ditanya lagi kenapa pengen menurunkan berat badan itu. Mhm. Jadi di challenge karena di balik pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang mereka carikan adalah acceptance sama Mhm. belonging dan Betul. mungkin acceptance dan belonging untuk menerima badannya diri sendiri atau mereka Ya, sempat uh, trauma bisa trauma juga. Hmm. trauma ada mungkin yang mengatakan badan mereka um, their body is not yang pernah make fun of their body mungkin mereka Mhm. trauma dan ingin mengganti badannya Mhm. jadi masih Merubah ditanya self sih. image bahkan kadang merasa kayak I'm changing myself into this whole other new person which by the Ya, way happens to me as well. Waktu itu pernah terjadi juga. Ya, ya. ya, Jadi kalau udah hal seperti ini kayaknya I think ya perlu diteliti lagi lah kenapa harus ditanyain dulu kenapa gitu. ya, But be sure to be their friend and don't be judgmental about it ya Gap ya. ya, Because ya, ya, karena uh-uh. everyone is on their journey kan dan Mm-mm. kalau bisa diinvestigasi juga ini udah berapa lama berlangsung dan Mm-mm. apakah mereka undergo extreme weight loss dengan Ya. istilahnya secara cepat dari Mm-mm. berapa bulan Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Mm-mm. Itu tanda-tanda mereka kemungkinan there's signs of eating disorder dan mungkin bisa di Yes. refer ke profesional Ya, gitu. betul, betul Ya. sekali itu setuju. Terus nextnya kita lanjut lagi ya. eh Apa ya? Oh iya, itu jadi aku tadi nambah catatan juga sih. Tentang perbedaan emotional hunger sama physical hunger. Ini it will also be very dangerous sih kalau menurut aku ya if you kalau misalnya tidak memenuhi signal lapar fisik karena di kemudian harinya lapar fisik ini jadi sebenarnya jadi kayak nanti jadi emotional eating gitu jadi direm banget gitu jadi I think it's because secara garis besar dengan salahnya menggunakan kata kalori defisit sebagai diet super ketat gitu. No, no, it's not that gitu. Nah, I think jadi tidak menggubris kalau dirinya nih lapar fisik sebenarnya bukan lapar Hmm. emosional. Nah, di Hmm. kemudian harinya ketika kita respond to this physical hunger, it will turn to emotional hunger juga bisa ya. Jadi kayak udah deh nanggung, all or nothing. Udah pokoknya besok gue mulai. Gitu. Nah, ini juga Ya, jurang ya, juga nih sebenarnya nih. ya. Jadi Ya. kita harus kalau bisa aware istilahnya Mm-mm. memperbedain physical sama emotional hungernya dan Mm-mm. misalnya apa yes kita physically hungry dan juga mungkin ada emosi yang belum di manage. Mm-mm. Udah deh bablas, udah deh saya bakal hari ini
makan sesuka hati gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi itu ini kan sifat-sifat black and white thinking atau enggak Ya. uh, all or nothing thinking Mm-mm, di cognitive behavioral therapy. Jadi mm-mm. uh, kita harus mencari again balance-nya, jalan tengahnya untuk istilahnya, oke, self awareness, emosi saya butuh ditangani, tapi saya juga lapar. Iya. Di mana nih middle ground-nya? Apakah saya, oke, saya lapar, saya juga pengen makan ini, misalnya saya pengen makan Indomie atau kue. Oke, Mm-mm, oke, let yourself, it's okay to have Indomie atau enggak es krim atau kue, misalnya satu potong kue. mm-mm, Habis mm-mm. itu, oke, aku sudah memenuhi my craving, emotional craving. Tapi setelah itu Yes. kita juga harus menangani emosi di balik itu. Mhm. Itu yang penting sih. Karena kalau itunya nggak ditanganin, patternnya nggak akan di break. Apa nggak Iya. ada intervensinya. Karena yang the food we eat only can go so far to menangani emosinya itu kan. Tapi yang sebenarnya kita Iya, harus iya. tangani and understand adalah emosinya kita itu sih. Mm. Jadi sebenarnya mau makan makanan tertentu, bahkan kalau misalnya mau brownies lah, mau apalah gitu, it's totally okay. Just make sure kalau misalnya makan itu tidak bukan sebagai pengganti rasa kekosongan diri gitu ya. You Ya, want to eat because you want to eat, udah gitu aja titik. iya, 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 Jangan I want to eat because I am stressed atau I want to eat because apa gitu. I want to eat because ya I want to eat gitu. iya, iya, Iya kan ya. iya. Oke. So ini nih jadi berlanjut sih sebenarnya ke pertanyaan aku yang berikutnya untuk kamu. Ada beberapa orang yang penganut cheat day. Jadi misalnya 5 hari diet ketat, kalorinya tercukupi, misalnya saya mau 1.600 kalori dari Senin sampai Jumat gitu. Hmm. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, makannya harus yang sehat, no junk food. Nah, Sabtu Minggu, that's my cheat weekends. Cheat Hmm. weekends, or kadang 1 hari doang, cheat day, tapi ya itu, again, all or nothing gitu. Nah, pandangan kamu, aku nggak mau munafik lah. Aku dulu juga punya beranggapan seperti ini. Nah, tapi yang kalau misalnya aku boleh sharing ya, ketika saat itu, and I feel quite dibilang kecewa ya enggak. Cuma I realized that was my problem dulu. I binge eat ketika cheat day gitu ya, I limit myself. Tapi kemudian aku punya masalah eating disorder. Aku dulu kalau aku boleh sharing, aku bulimic. Jadi ketika saya sudah makan, oh man, I feel sick really, I feel really feeling sick. Cuma respon badan jadi feeling sick because because of the purging that happened before gitu. Ini jadi kayak respon badan kayak mual ya gitu. Nah, pandangan kamu sendiri deh terhadap cheat day ini tuh sebenarnya gimana? Well, maybe does it work or you better avoid it? That's my question. Hmm. Menurut aku, eh, ini kata-kata cheat day sendiri aja sudah istilahnya ada negative connotation Yeah. ya. Jadi kayak oh I cheat, kayak kalau misalnya kita ngomongin Selingkuh? relationship, ya ada kayak aduh I'm having an emotional affair. Jadi istilahnya istilahnya udah ada konotasi Iya. negatifnya. Nah, ada beberapa hal yang dibalik ini tergantung tergantung orangnya, mereka mendefinisikan cheat day-nya gimana. Tapi yang secara garis besar tanggapan kita sebagai cheat day adalah hari tertentu, most likely di weekend atau nggak misalnya Sunday atau Saturday, uh, kita bablas membolehkan diri kita untuk memakan sesuka hati, dan Hmm. kebanyakan makanan-makanan itu cenderungnya uh, fast food misalnya, atau enggak desserts, atau enggak Iya. over indulgent foods yang Iya. istilahnya kalau too much of it kan juga it's not good for our body. Nah, di Oh, I want situ to ask you about that later. I'm just gonna put a note right here. Okay. ya. Iya, oke. Lanjut. Dan di balik itu kita juga bisa nanyakan
oke, cheat day. Cheat day berarti secara nggak langsung kita juga sudah melabeling food ya. Langsung di ini Hmm. nih, langsung di apa? Again, ini salah satu all or nothing thinking atau black and white. Ya. Kita sudah Hmm. melabel, ada list di Senin sampai Jumat, ini good food Hmm. yang istilahnya kita menganggap healthy atau enggak good for our Hmm. bodies kan. Saya kan patuhi makanan ini, Hmm. sayuran lah, Hmm. Hmm. ayam lah, ini, rice or Hmm. itu. Terus kita sudah melabel istilahnya misalnya es krim, favorite food kita misalnya kita suka makan Top cream with butter, lots of butter. iya, iya, misalnya Iya, iya. butter rich foods atau enggak bacon lah atau uh, other name fast food, Kentucky Fried Chicken, pizza, apa segala macam kita sudah melabelkan ini good sama bad. Nah, padahal bukan seperti itu karena secara makanan nggak ada tuh makanan it's good atau bad food. Jadi Hmm. yang pas aku sekolah, salah satu mentor aku namanya Mark David, dia bercerita bahwa uh, Mark David itu salah satu proponents eating psychology. Jadi dia Hmm. bercerita bahwa it's the dose that makes the poison. Apa itu artinya? Bahwa seberapa banyak kamu makan makanan itu adalah dapat menentukan makanan itu sebenarnya menjadi poisonous, bad for your body atau enggak. Dan ini berlaku untuk makanan yang good, yang kita cenderung label good atau Iya, cenderung iya, label bad. Karena iya. terus dia explain, nih bayangin, misalnya kamu makan secara berlebihan eh, jus, bukan jus deh, misalnya pepaya. Hmm. Makan pepaya, misalnya eh, satu pepaya, dua pepaya. Itu kan kalau udah misalnya kita terus menerus makan itu sampai banyak sekali kan ujung-ujungnya digestive system kita juga bisa mencret ya. Iya, iya. Berarti Iyalah ya makan jadi pepaya, makan pepaya terus gitu. Sama aja ya kayak jus detox sih ya. ya jadi kalau Iya. apapun yang berlebihan itu akan menentukan apapun yang berlebihan itu tidak baik Mm-mm. kepada badan kita. Sama Ya. dengan kalau kita makan satu box martabak gitu. Itu juga nggak everything that is berlebihan secara ekstrim itu tidak bagus ke badan kita. Oh, by the way, kita mohon maaf dulu. Ini no judgment ya, guys. No judgment. I mean, if it happens because it happens to me too. It happens to me as Ya, well. I mean, no ya, judgment. Jadi ya, kita kalau ngomong ini it's just like contoh awam aja gitu ya. Jadi mohon maaf, ya, takutnya ada yang tersinggung. Enggak. Kita enggak menyinggung, enggak. Kita hanya menceritakan. ya, ya. Ini example Hmm. aja kalau apa kita Mm-mm. mencerita di balik cheat day, di balik Ya, good and apa bad food. Jadi ya, ya. ternyata nggak ada tuh yang namanya good atau bad food karena even yang kita sering kategoriin good food seperti papaya, kalau itu kita makan Avocado. berlebih atau avocado, itu kalau kita makan secara berlebihan juga nggak baik kepada badan kita. Sama dengan kalau kita makan martabak secara berlebihan juga nggak baik. Tapi kalau kita makannya misalnya, oke, satu potong martabak, it's okay. Nggak, ke badan kita tuh it's not bad. Karena Ya. badan akan mengambil satu potong martabak itu, oke, di breakdown. Oh, ada karbonnya, ada butternya, ada fatsnya, ada ininya, dan dia akan convert itu menjadi energi kan untuk Iya. kita beraktivitas. Jadi Hmm. anything yang berlebihan yang dimaksud Mark David itu bisa dikatakan bad food. Nah, kembali lagi ke cheat day ini, secara tergantung orangnya dia view cheat day ini apa nih? Apa dia Ya. dia sudah melabelkan oh ini good and bad, saya akan melimit Senin sampai Jumat makannya yang good food aja, yang dia Iya. maksud good food dan membolehkan untuk istilahnya pas hari Minggu ini nih saya akan membolehkan untuk overindulge Hmm. makanan-makanan itu. Jadi Iya, terus iya. aku suka nanya, kenapa kamu pengen mempunyai
cheat day itu, apa kamu merasa pas hari Senin sampai Sabtu misalnya restricting diri sendiri untuk hanya membolehkan diri sendiri makannya sayuran sama all the healthy foods. Terus kalau misalnya kamu pas Senin sampai Sabtu pengen makan es krim, Gimana? membolehkan diri sendiri nggak gitu loh. Ha. Gitu. Jadi kenapa? Why do you feel the need to have a cheat day? Kenapa? Ya. Ya. Jadi di balik itu mesti ditanyain kenapa. Sama kalau menurut aku kembali lagi ke balance eating ya. Jadi ada prinsipal yang namanya 80-20 rule. Ya. Jadi misalnya kita Dan 80%, itu aku menganut itu sekarang, 80-20. ya kita 80% secara pola makan, kita makan makanan yang baik dan nourishing dan nutritious kepada badan kita, tapi Iya. secara 20%-nya lagi, oke, kalau kita ingin makan uh, es krim atau dessert foods atau pizza, ya boleh-boleh aja karena nggak mau, kita juga butuh break ya, istilahnya kalau kita Ya, makan true. makan yang konotasi sehat terus menerus kan badan kita juga bosan. We're hormonal beings lah, Ya, right? And ya, a lot of people nggak mau admit that they're hormonal beings gitu kan. ya, Like, oh, I ya, eat clean food gitu. Tapi at the end of the day, it will make you stress juga sih. And I think I wanna pinpoint some things that tadi yang udah dari Gaby ngomong ya. Intinya kalau misalnya kita berlebih, itu termasuk juga untuk keperasaan the overindulgent itu jika berlebih juga akan buruk gitu. Kenapa? Karena yang namanya sekarang gini aja deh. Kalau misalnya kita punya bos atau mungkin orang tua yang restriktif banget. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Anak kecil aja deh bisa dilihat, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Oke, what do they do? Mereka pasti akan berontak balik gitu loh. iya, Antara mereka tantrum lah, antara mereka cari gara-gara lah gitu. Nah ya same with us gitu. Jadi jangan dibedakan pola makan atau pola hidup sehat ini itu berbeda dari apapun gitu. Please do not treat it like it's something really different, something yang berhubungan dengan willpower, yang enggak juga, kita juga manusia. Intinya kita punya yang namanya fight or flight response ya, Gap, kalau aku boleh bilang ya. Jadi nggak bisa di restrict banget karena itu, because ketika udah dilepas dan bener-bener dibiarin lepas, ya rasanya kayak apa? Ini bisa contohnya deh, misalnya untuk orang-orang yang misalnya mohon maaf ya, mohon maaf, kalau misalnya dulu punya orang tua yang bener-bener strict banget, begitu dilepas di luar negeri rasanya kayak apa? Iya begitu, kurang lebih badannya responnya seperti itu. Itu pertama. Kedua, kita tidak bisa menyamakan diri kita seperti atlet-atlet profesional atau fitness influencer yang memang pekerjaannya adalah menjaga badan mereka seperti itu, gitu. ya, ya, Karena even kalau misalnya atlet aja gitu, memang nggak boleh, misalnya nggak boleh makan martabak, iya nggak boleh makan gula itu tapi karena kaitannya dengan performa mereka gitu. Dan mereka juga ada off season, bukannya enggak. Biar badannya juga perlu lemak untuk menangani stres mereka ya, Gap. Kalau ya, misalnya aku ya, boleh tambahin di situ, we are not athletes. Kalau misalnya memang sehari-harinya adalah ibu rumah tangga, kalau memang sehari-harinya adalah orang kantoran, ya jangan mempunyai mindset seperti seorang atlet, jangan mempunyai seorang mindset sebagai seorang fitness influencer yang merupakan itu ya pekerjaannya mereka gitu. Jadi jangan disamakan, ya. So there's always off season for everyone, bukannya enggak. So boleh lah ya ngikutin kayak atlet-atlet yang keren-keren, yang gayanya bagus-bagus gitu, yang fitness influencer yang keren-keren, ini boleh-boleh aja. Cuma as long as you keep this thing in mind that it's their job. Our ya, job is not that gitu kan. ya, ya. Dan Ya, kebutuhan badan kita kan juga sangat berbeda dengan kebutuhan badannya mereka ya. betul. Karena Jadi mereka bisa mempengaruhi performa sekali kalau misalnya mereka terlalu banyak lemak dalam tubuh, misalnya atlet gitu ya. Itu ya, merusak performa mereka gitu. Dan I wanna add another question here, Gab. I've heard somewhere
kalau misalnya makanan-makanan proses, termasuk junk food, Mhm, ice cream lah kayak gitu, mhm, atau yang daging-daging kalengan, makanan mhm, instan, mhm, itu bisa berpengaruh terhadap mood seseorang ya. Apa itu benar sih? Jadi bisa kayak mmm, bikin tambah emosi, tambah nggak bisa ngontrol perasaan untuk makanan-makanan proses food itu. Itu benar nggak, Kiat? mmm, ada oke, ada beberapa hal mengenai ini yang aku pengen clear-kan. Jadi, Mm-mm. kebanyakan proses-proses food itu seperti kalengan atau nggak fast food yang sudah diproses secara demikian rupa itu kan banyak chemicals yang masuk untuk mereka di preserve dan Mm-mm. secara chemical itu kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan badan kita akan uh, menjadi inflamasi dan terus menjadi acidic. Dan kalau mau sehat kan badan kita mesti namanya lebih mengkonsumsi banyak makanan yang sifatnya alkalin. Jadi Mhm. alkalin itu adalah sayur hijau-hijau, Mhm. lemon di pagi hari misalnya, Iya. atau blueberries, sifat Iya. makanan-makanan yang secara alami, minimally processed dan tinggi dengan antioksidan. Itu yang Oh, tuh aku akan tambah lemonnya bukan untuk menguras lemak ya, bukan kayak sunlight. Aku cuma pakai tambahin itu aja. Saya takutnya salah. It's not. bukan 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 ini freshly squeezed uh, lemon. Iya. Jadi itu kalau kita banyak makanan itu di secara sehari-hari, badan kita akan mengambil antioksidan dari makanan itu dan badan Hmm. kita akan cenderung uh, lebih alkalin. Another Iya. example is misalnya cuka apel. Itu kan sifatnya walaupun asam pas dimakan, tapi ke badan secara fisik membuat pH darah kita cenderung lebih alkalin. Nah, di saat Oh, I badan see. kita alkalin, kita mempunyai daya tahan tubuh jauh lebih tinggi dan tidak Hmm. akan cenderung Interesting. rentan kepada penyakit. Jadi lebih jarang batuk-batuk atau pilek. Hmm. Nah, kembali lagi to your question, kalau kita makan terlalu banyak, again, kembali is the dose that makes the poison. Iya, iya. Kalau kita kebanyakan makan yang processed food Mhm. atau kaleng-kalengan, mereka Mm-mm. sendiri secara komposisi ingredientnya sudah banyak ingredient yang kita sendiri nggak bisa ucap. Mm-mm. Chemical A, B, C, D itu. Dan kalau kalau Rule of thumb, you can't read it, don't eat it gitu ya. ya jangan kalau udah nggak ngerti ini apa, aduh terus komponen yang cuma di ngerti adalah daging. Terus yang lainnya saya nggak tahu ini ngerti aku kayak udah masuk ke kelas apa kimia gitu. Maltodextrin apa? Iya, dan itu apa, those additives akan membuat badan kita acidic. Dan kalau Hmm. kita tergantung sensitivitasnya orang-orang. Ya, Misalnya ya. baru baru aja konsumsi makanan misalnya di luar terus ada banyak MSG-nya. Ya. MSG terus kalau misalnya orang yang sangat sensitif dia langsung cenderung setengah jam kemudian kok saya merasa rada pusing ya, terus kok nggak bisa mikir apa langsung foggy brain, terus langsung Ya. merasa energi levelnya langsung tek turun kan. Mm-mm, mm-mm, Nah mm-mm. di situ kalau udah merasa foggy brain, udah merasa nggak bisa mikir, itu kan cenderung Mm-mm. pasti ada efek ke moodnya. Moodnya bakal aduh udah deh udah susah konsen terus mau ngomong Ya. juga udah nggak clear pasti kan apa moodnya jadi berantakan kan. Iya, Nah iya, iya. over time kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak proses foods uh, kondisi badan kita juga akan rentan kepada penyakit, Mm-mm, daya tahan tubuh kita lemah dan juga badan kita juga nggak akan berasanya nggak akan healthy, nggak akan enak. Jadi mm-mm, sehari-hari mm-mm, juga akan merasanya, aduh kok kayaknya badannya berat banget, mm-mm. merasanya lemas, pikirannya nggak bisa clear thinking, kebanyakan Iya, foggy brain, itu tentu banyak akan kabut. Ha. akan uh, efek ke mood. Sama kalau misalnya
Jadi ada dua hal itu. Sama misalnya kalau kita lagi eh, misalnya lagi low blood sugar, udah lama nggak Iya. makan nih, misalnya udah 5 jam gitu, lapar kan. Terus tiba-tiba kita Halo. makan, Oh ya, sorry tadi eh, hang sedikit. oh Ya, oke. Terus tiba-tiba kita makan namanya udah, biskuit udah, atau udah. oh udah ya, udah balik ya. Halo, halo, Halo. udah ya, udah balik. Halo, tes. Iya, udah. Tunggu, agak putus-putus kadang-kadang. I hope yang apa yang lagi nonton oke nggak? Is it okay? Apa jangan-jangan internet saya? Oke, anyway, ya udah oke, continue dulu deh, Gap. Let's Jadi try. kalau misalnya udah menjelang 5 jam nggak makan, terus tiba-tiba kita makan uh, something very processed, terus high sugar misalnya. Jadi kan efek Hmm. ke badan kita adalah sugar kita langsung naik, teng. Misalnya Mm-mm. kita makan energy drink gitu, atau nggak something yang very fast process. Misalnya Ya, donat, ya, very simple sugar, ya. simple carbs. Kita makan teng, naik kan. 1 jam kemudian Mhm. itu kita akan merasakan energy crash. Ting, Ya, langsung langsung uh, blood sugarnya kembali lagi turun. Terus tentu dengan ya. efek itu kita akan merasa, aduh capek deh, langsung apa all the tiredness sama moodiness that goes along with being Ya. tired kan, sama energy crash. Jadi uh, Mhm. kembali lagi awareness makanan apa yang kita konsumsi sama berapa Mhm. banyak dan berapa sering. Karena Iya, kalau 1, 2, 3 biji dalam seminggu sih masih nggak apa-apa ya. Karena kembali ke prinsipal 80-20 itu. Tapi kalau iya, sudah iya. berlebihan, udah keseringan misalnya tiap hari, tentu jangka panjangnya daya tahan tubuh kita akan melemah, sama Mhm. efeknya ke mood adalah badan kita nggak enak, dan tentu kalau badan udah rasanya nggak enak, mood kita kan ke bawah kan, Mau begitu. bounce back aja sulit sih. Kalau misalnya udah berapa hari ya sulit, apalagi kalau misalnya udah bertahun-tahun ya, Gap ya. Ya, So, ya. apa ini aku juga pengen tambahin aja. Misalnya, if you go on a diet, please be sure nutrisinya tuh terpenuhi. Kalori defisit boleh, tapi jangan nutrisi defisit. Karena ketika ini terjadi gitu ya, dan mengambil biskuit sebagai gue nyemil ini deh biar nggak lapar-lapar amat. Nah ini yang mungkin please be careful, karena biskuit ataupun coklat itu jadinya adalah makanan proses yang mungkin ya tadi yang mungkin Gaby sampaikan, mungkin bisa it probably might get worse ya, Gap, Ya, secara ke kalau badan gimana. kalau misalnya kita memakan biskuit untuk menahan lapar, tapi misalnya kita lagi dalam perjalanan, Mm-mm. kita snack biskuit, tapi tentu itu nggak akan memenuhi hunger kita kan. Jadi kita Ya, tetap ya. harus makan setelah itu. Misalnya kalau udah Nah ketemu itu dia, restoran, kita makan. Karena betul biskuit betul. itu adalah cuman karbohidrat, that's it. Kita Ya. masih nggak memenuhi secara nutrisi yang kita butuhi, healthy fats-nya, Mm-mm, mm-mm, betul. proteinnya. Jadi Ya. uh, secara nutrisi kita masih mesti memenuhi laparnya kita itu. Jadi nggak mungkin secara secukupi kita makan biskuit itu terus langsung, Iya, nutrisinya nggak juga ya defisit ya. Oke. nutrisinya nggak cukup. So, ini kita udah tiba di penghujung acara nih. Seru ya omongannya ya. Wah, cepet banget ya, Coba nggak nggak kerasa kan? kerasa. Iya, nanti Iya, kapan kita akan we'll be back again ya, Gap. I mean, if you have time, we'll be back again with another great topic. I just want to iya, close here dengan kalau misalnya langkah-langkah dengan emotional eating ini, please talk to someone that knows what they're talking about gitu. Jadi jangan hanya kalori defisit. Oke, aku kalori defisit gitu. Ditanya kalori defisit itu apa? Diet ketat. Oh, it's not. Bukan itu. Jadi talk to someone, educate yourself because that helps a lot. Jadi apalagi dengan profesional, saya dengan bisa counseling dengan Gaby, di reach iya. her in Instagram, atau bisa ngomong juga sama saya, reach her in my personal Instagram untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan personal. We are very open to that. Ya Gap ya. Iya, So iya. educate yourself.
Stay safe people, semoga sehat semua. Thank you ya Gaby udah Yes, join thank di you for acara IG inviting Live me kali too. ini. Jangan bosen ya, nanti gue undang lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Kita bisa part 2, part 2. Yeah, okay. Goodbye all. Thank you so much for joining. Bye. Bye.